Selamat pagi pemirsa, selama beberapa menit ke depan, saya, Diana Felicia, akan menemani Anda dalam berita keuangan yang membahas tentang berita keuangan yang terpercaya dan teraktual. Baik pemirsa, pada berita hari ini kita akan membahas tentang Bank Danamon, yaitu laporan keuangan tahun 2020 oleh Bank Danamon. Bank Danamon, seperti yang kita tahu bahwa Bank Danamon ini merupakan jenis bank swasta yang cukup raksasa, yang sangat terkenal di Indonesia dan Asia karena menempati posisi ke-6 terbesar di Asia, yang memiliki visi peduli dan membantu jutaan orang untuk mencapai kesejahteraan serta misi berupaya untuk mewujudkan visinya melalui 3 misinya, yaitu Danamon bertekad menjadi lembaga keuangan terkemuka di Indonesia yang keberadaannya diperhitungkan. Berikut merupakan tonggak sejarah dari Bank Danamon. Bank Danamon berdiri pada tahun 1956 dengan nama Bank Kopra Indonesia dan berganti nama menjadi PT Bank Danamon Indonesia pada tahun 1976. Pada tahun 1988 menjadi bank devisa pertama di Indonesia. Pada tahun 1989 menjadi perusahaan publik melalui penawaran saham di Bursa Efek Jakarta. Pada tahun 1998 diambil alih oleh pemerintah karena krisis keuangan Asia. Pada tahun 2000 legal merger dengan 8 bank yang diambil alih oleh pemerintah. Lalu pada tahun 2003 akuisisi mayoritas saham pemerintah oleh Asia Financial. Lalu pada tahun 2004 ada peluncuran Danamon Simpan Pinjam dan akuisisi Adira Finance. Dan pada tahun 2005 ada ekspansi jaringan cabang Danamon Simpan Pinjam serta peluncuran visi, misi, dan nilai perusahaan yang baru. Pada 2006, akuisisi bisnis kartu American Express Indonesia dan perayaan Hari Jadi Danamon yang ke-50 tahun. Lalu pada tahun 2007, peluncuran Dirham Card, yaitu kartu kredit syariah pertama di Indonesia. Pada tahun 2008 ada peresmian Danamon Corporate University dan perluasan jaringan kantor cabang. Pada tahun 2009 ada right issue senilai 4 triliun rupiah dan penambahan kepemilikan saham di Adira Finance sebesar 95%. Dan pada tahun 2010, Danamon dan Adira Finance melakukan penerbitan obligasi dengan bunga tetap untuk beragam sumber pendanaan. Pada tahun 2011 terdapat right issue senilai 11, pada tahun 2011 terdapat right issue senilai 5 triliun rupiah dan perayaan Hari Jadi Danamon yang ke-55 tahun. Lalu pada tahun 2012 ada perluasan kantor cabang solusi syariah dan peluncuran kartu debit dan ATM Manchester United. Selanjutnya ada pada tahun 2013 yaitu kerjasama dengan Wells Fargo dan Overseas Private Investment Corporation atau disebut juga dengan OPIC serta International Finance Corporation atau IFC untuk membiayai sektor UMKM di Indonesia. Lalu pada tahun 2013 pula jumlah transaksi online per bulannya mencapai 2,6 juta pada Danamon Online Banking. Pada tahun 2013 Danamon memiliki kantor pusat yang baru yaitu Menara Danamon dan penerbitan keberlanjutan bersertifikasi Global Reporting Initiative atau GRI. Pada tahun 2014 ada peluncuran The Mobile, yaitu Danamon Mobile Banking Application, dan peluncuran tabungan bisa IB dan tabungan bisa kurban IB Danamon Syariah, dan kerjasama literasi dan edukasi keuangan serta perbankan oleh OJK melalui sosialisasi mobil literasi keuangan dan penandatanganan nota kesepahaman dengan Indosat untuk menjalin kerjasama strategis layanan telekomunikasi dan perbankan serta penandatanganan nota kesepahaman dengan International Finance Corporation atau IFC, yaitu menjadi anggota kelompok Bank Dunia dalam pengembangan model desain pembiayaan khususnya pada sektor agrobisnis unit bisnis Danamon Simpan Pinjam. Pada tahun 2015 kerjasama dengan International Islamic Trade Finance Corporation atau IITFC dalam Syariah Joint Trade Financing dan peluncuran mobil DSP untuk nasabah mikro dan peluncuran tabungan bisa umroh IB serta peluncuran fitur e-commerce melalui Danamon Online Mobile. Baik, mungkin pada tahun-tahun ini saya tidak akan membacakan semuanya, jadi saya akan membacakan yang penting-penting satu. Pada tahun 2016 ada peluncuran fitur The Cash dan kerjasama dengan Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar atau dikenal dengan YPIA. Danamon Syariah menyediakan pembiayaan dan layanan perbankan syariah komprehensif dengan YPIA dan peresmian kantor pusat yang baru yaitu Menara Danamon yang baru dan peluncuran Laku Pandai, layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif yang dijalankan di 5 kota. Dan kerjasama Investri dan Danamon yang memberikan manfaat kepada pemberi pinjaman dan pihak peminjam di mana prosesnya semakin dipermudah, semakin cepat dan transparan dalam bertransaksi melalui platform peer-to-peer marketplace yang dihadirkan oleh Investri. Dan peluncuran formasi baru akun-akun media sosial perusahaan. Dan pada tahun 2016 pula, Yayasan Danamon Peduli
menjadi satu-satunya lembaga corporate social responsibility yang mewakili Indonesia dalam konferensi PBB. Lalu saya akan langsung lanjutkan pada tahun 2017, ada rencana akuisisi saham Danamon oleh MUFG dan pembelian saham Danamon oleh MUFG sebesar 19% dari pemegang saham utamanya, yaitu Asia Financial Indonesia Pte Ltd, anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh FFH, dan peluncuran Danamon Connect, yaitu layanan transaksi terpadu yang mempermudah membantu nasabah segmen enterprise banking, dan peluncuran The Point, yaitu program poin reward bagi nasabah, dan peluncuran Line Tranyar saatnya pegang kendali, dan kerjasama dengan Investri, dan peluncuran Danamon Red Match Soccer Camp, serta peluncuran Danamon Run. Pada tahun 2018, ada peluncuran dua wallet, yaitu dompet digital yang digunakan untuk melakukan perbelanjaan online maupun offline, dan peluncuran pembiayaan pemilikan rumah syariah, dan ada peluncuran tabungan haji oleh Danamon Syariah, lalu penyelesaian saham Danamon oleh MUFG Bank sebesar 40%, dan Danamon melakukan penandatanganan perjanjian jual beli saham bersyarat dengan Zurich Insurance Company Ltd untuk penjualan 70% kepemilikan saham pada PT Asuransi Adira Dinamika. Danamon meraih penghargaan Best Digital Bank dan peluncuran aplikasi Programming Interface atau API. Lalu pada tahun 2019, peluncuran The Bank, aplikasi mobile banking yang membantu nasabah untuk bertransaksi keuangan kapan saja dan di mana saja. Lalu kita langsung pada tahun 2020, ada Bank Danamon pada tanggal 27 Mei 2020 ditetapkan sebagai bank umum berdasarkan kegiatan atau Buku 4 oleh OJK. Bank Danamon memiliki 6 produk utama, yaitu simpanan, pinjaman, kartu transaksi, asuransi, investasi, dan syariah. Pada simpanan sendiri, Bank Danamon memiliki beberapa produk, yaitu tabungan Danamon, giro, safe deposito box, dan deposito Danamon. Tabungan Danamon memiliki beberapa produk, yaitu Danamon Lebih, Danamon Lebih Junior, Danamon Lebih Pro, Danamon Lebih Yo, Danamon Safe Adira, Fleximax, Prima Dollar, tabungan cita-citaku, tabungan cita-citaku berhadiah, tabunganku, tabungan danaku, tabungan safe, dan selanjutnya ada beberapa produk oleh simpanan Danamon pada giro, yaitu ada giro bisa, giro mitra pasti, dan prima giro, serta giro bisa IB. Untuk pinjaman, Bank Danamon memiliki produk dana instan, pendanaan otomotif, dan pendanaan kredit kepemilikan rumah atau KPR. Untuk produk kartu, Bank Danamon memiliki 4 jenis produk, yaitu kartu debit Danamon, kartu kredit Danamon, kartu flash Danamon, serta kartu Danamon e-money. Untuk produk asuransi, pada produk Bank Danamon terdapat asuransi kesehatan, asuransi general, asuransi jiwa tradisional, asuransi jiwa unit link. Untuk investasi sendiri, Bank Danamon memiliki produk reksadana, aplikasi, Danamon regular investment, struktur produk, falas, serta market insight. Untuk produk syariah oleh Bank Danamon terdapat tabungan syariah IB, tabungan Danamon Lebih IB, tabungan Safe IB, tabungan Fleximax IB, tabungan Wadiah, tabungan perencanaan syariah IB, tabungan bisa umroh IB, tabungan bisa kurban IB, dan tabungan haji. Pada produk syariah pula terdapat deposito syariah, giro syariah IB, proteksi amanah, pembiayaan KPR syariah, layanan wakaf, tunai, dan amalan rutin. Pada layar kaca Anda tertera sumber dana dari PT Bank Danamon Indonesia yang kami ambil dari laporan keuangan pada tahun 2020. Sumber dana berasal dari simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain. Pada laporannya tertera dibedakan berdasarkan 2 laporan, yakni pada laporan rupiah dan mata uang asing. Pada tahun 2020, pada simpanan nasabah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yakni ada 123.733.204 rupiah, dan pada tahun 2019 ada 109.791.910 rupiah. Dan pada mata uang rupiah, jumlah tertingginya berasal dari deposito berjangka. Dan untuk mata uang asing, pada tahun 2020 justru mengalami penurunan, yakni berada di 2.477.725 rupiah, sedangkan pada tahun 2019 ada
Rp4.481.505 dan jumlah tertingginya berasal dari giro. Untuk pendapatan provisi dan komisi pada tahun 2020, pendapatan provisi terkait dengan perkreditan sebesar Rp261.163, sedangkan pada 2015 ada Rp265.610. Dan untuk komisi jasa yang dilakukan sebesar Rp694.552, sedangkan pada tahun 2019 ada di angka Rp892.23. Jadi pada tahun 2020 mengalami penurunan. Berikut juga dengan bebannya. Untuk beban provisi dan komisi pada tahun 2020, beban provisi terkait dengan perkreditan sebesar Rp140.312, sedangkan pada tahun 2019 ada Rp172.133. Dan layanan lainnya yang ada pada Bank Danamon ada transaksi perbankan, perbankan online, Danamon Flash, transfer online, belanja online dengan Danamon Online Banking, fasilitas kredit, fasilitas pulsa asing, fasilitas layanan keliling. Dan berikut merupakan data komitmen dan kontingensi dari PT Bank Danamon Indonesia untuk tahun 2020. Komitmen dan kontingensi ini ada akibat layanan dan produk yang diberikan oleh bank. Untuk komitmen dan kontingensi pada tahun 2020, untuk liabilitas komitmennya ada Rp1.327.428, mengalami penurunan sekitar 300 ribuan, yaitu pada tahun 2019 ada Rp1.682.192. Untuk tagihan kontingensinya justru mengalami kenaikan, yakni pada tahun 2020 tertera pada layar kaca Anda Rp229.299, dan pada tahun 2019 ada Rp95.235. Untuk liabilitas kontingensinya yang berasal dari garansi yang diterbitkan dalam bentuk garansi bank dan standby letter of credit, liabilitasnya mengalami kenaikan pada 2020, yakni Rp4.828.199, sedangkan pada tahun 2019 ada Rp4.645.371. Dan selanjutnya merupakan pinjaman yang diberikan oleh Bank Danamon. Pinjaman-pinjaman ini berdasarkan beberapa jenis, yakni berdasarkan mata uang. Yang pertama, ada mata uang rupiah dan mata uang asing. Pada tahun 2020, jumlah pinjaman pada mata uang rupiah mengalami penurunan, dan pinjaman yang diberikan oleh PT Bank Danamon ada pinjaman dari modal kerja, pinjaman konsumsi, pinjaman investasi, dan ekspor. Pada tahun 2020 jumlahnya ada Rp109.391.995, dan pada tahun 2019 ada Rp109.971.338, dan dikurangi oleh kerugian kredit ekspektasian pada tahun 2020 menjadi Rp103.937.18, dan pada tahun 2020 ada Rp106.865.502. Selanjutnya berdasarkan sektor-sektor ekonomi, dan pinjaman pada sektor-sektor ekonomi ini dirangkum dan dilaporkan
untuk beberapa jenis, yakni kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan, kredit macet, dan kerugian kredit ekspektasian. Untuk tahun 2020 sendiri, berikut merupakan datanya. Untuk kerugian kreditnya sebesar Rp5.454.777, sedangkan pada tahun 2019, kerugian kredit ekspektasiannya ada di Rp3.105.836. Selanjutnya berdasarkan wilayah geografis dan pinjaman yang direkstrukturisasi. Untuk pada wilayah geografis tertera pada layar kaca Anda ada Rp103.937.018 pada tahun 2020 dan pada tahun 2019 ada Rp106.865.502. Jadi pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan, sedangkan pada beberapa wilayah pada tahun 2020 justru mengalami kenaikan. Untuk data selengkapnya dapat Anda lihat di layar kaca Anda maupun Anda lihat di laporan oleh PT Bank Danamon Indonesia yang sudah diupload di IDX. Selanjutnya ada pinjaman yang direkstrukturisasi, meliputi penjadwalan ulang pembayaran pinjaman pokok dan bunga, penyesuaian tingkat bunga, dan pengurangan tunggakan bunga. Pada tahun 2020, pinjaman yang direkstrukturisasi ini pada kerugian kredit ekspektasiannya mengalami kenaikan yang cukup besar dikarenakan pada 2020, seperti yang kita ketahui, terdapat ada dampak pandemi COVID-19. Lalu selanjutnya ada pinjaman sindikasi. Pinjaman sindikasi ini merupakan pinjaman yang diberikan oleh debitur berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama atau sindikasi dengan bank-bank lain. Jumlah pinjaman sindikasi pada PT Bank Danamon pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.485.283, sedangkan pada tahun 2019 terdapat Rp1.776.922 yang persentase keikutsertaan bank dalam pinjaman sindikasi sebagai anggota per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing ada 1,21% sampai 25% dan 0,92% sampai 38,04%, dan masing-masing fasilitas pinjaman sindikasi. Lalu selanjutnya ada perubahan kerugian kredit ekspektasian yang pada tahun 2020 juga mengalami kenaikan, yaitu pada Rp5.454.977, sedangkan pada tahun 2019 ada Rp3.105.836. Selanjutnya ada mutasi pinjaman yang diberikan, lalu ada pembiayaan bersama, dan jumlahnya tertera dalam layar kaca Anda berdasarkan beberapa tahap, yaitu tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan syariah, yang totalnya ada 109.391.955 pada tahun 2020. Dan untuk pembiayaan bersama pada tahun 2020 ada sebesar Rp22.654.674, sedangkan pada tahun 2016 ada Rp26.631.631. Lalu selanjutnya ada kredit kelolaan. Kredit kelolaan ini merupakan kredit yang diterima oleh bank dari BI untuk diteruskan membiayai proyek-proyek pertanian di Indonesia. Bank tidak menanggung risiko atas kredit kelolaan yang diteruskan ini, sehingga kredit ini tidak dicatat sebagai pinjaman dalam laporan keuangan konsolidasian. Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo kredit kelolaan ada di Rp350.561, dan pada tahun 2019 ada di Rp350.561. Lalu selanjutnya ada informasi pinjaman pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diberikan. Pada tahun 2020, rasio non-performing loan, yaitu NPL gross dan NPL net, masing-masing sebesar 2,98% dan 0,91% pada tahun 2020, dan untuk tahun 2019 masing-masing dari NPL gross dan NPL netnya ada 3,21% dan 2,15%. Jika dilihat dari laporan keuangan tahunan konsolidasian pada tahun 2020, mengalami kenaikan dikarenakan terdapat tambahan dana. Hal ini tertera pada laporan posisi keuangan konsolidasian, yaitu pada tahun 2020 ada Rp200.890.068, dan pada tahun 2019 ada Rp193.533.970. Kerja keuangan pada laporan laba rugi dapat kita lihat pada 2020 mengalami penurunan, yakni jumlahnya ada 1.088.942, dan pada tahun 2019 ada 3.868.343 Hal ini dapat dikarenakan karena dampak COVID-19. Baik, saudara, laporan tadi menutup jumpa kita pada pagi hari ini. Saya, Diana Felicia, pamit undur diri. Sampai jumpa.